Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Ibu Ainun. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran IPAS bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan topik A, ayo mengenal bagian tubuh tumbuhan. Pada pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan dua pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Kemudian yang kedua, apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Nah, anak-anak ibu sudah paham ya perbedaan dan persamaan tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi kita akan melanjutkan pada materi ini dengan pertanyaan mendasar. Apa saja sih bagian tubuh tumbuhan? Ayo semuanya dengar dan pahami apa yang akan ibu jelaskan ya. Mari kita perhatikan contoh gambar. Struktur atau bagian tubuh tumbuhan itu ada 5 bagian. Kita mulai dari yang pertama yaitu akar, yang kedua batang atau tangkai, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah. Mari kita bahas satu-satu bagian tubuh tumbuhan pada slide selanjutnya. Yang pertama akar. Akar sering ditemukan di bawah permukaan tanah. Mereka menyerap air dan nutrisi dari tanah. Mereka juga menambahkan tanaman pada tempatnya. Beberapa akar menyimpan makanan dan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Ada dua jenis akar utama. Yang pertama akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Akar tunggang mempunyai satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah, sedangkan akar serabutnya dangkal dan menyebar ke berbagai arah. Lanjut yang kedua, batang. Batang ditemukan di atas tanah. Mereka memberikan dukungan pada tanaman dengan mengangkat daun, bunga, kuncup, dan buah. Mereka juga mengangkut air, nutrisi, dan mineral ke berbagai bagian tanaman. Yang ketiga, daun. Daun merupakan struktur datar dan tipis yang menempel pada batang tanaman. Mereka menghasilkan makanan bagi tanaman melalui proses fotosintesis. Mereka juga membantu mengatur pertukaran gas dengan lingkungan. Daun juga memiliki jenisnya loh. Yang pertama ada daun sederhana dan yang kedua majemuk. Daun sederhana adalah daun yang mempunyai satu helai daun, sedangkan daun majemuk mempunyai dua atau lebih helai daun yang berbeda. Daun sederhana bisa ditemukan pada tanaman mangga, jambu, dan lainnya, sedangkan daun majemuk bisa ditemukan pada tanaman asam Jawa. Yang keempat, bunga. Bunga dicirikan oleh kelopaknya yang berwarna-warni dan aromanya yang manis. Mereka menarik penyerbuk seperti serangga dan burung yang membantu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Perpindahan serbuk sari ini mengarah pada produksi benih. Dan yang terakhir, buah-buahan. Buah adalah bagian tumbuhan yang mengandung biji. Mereka melindungi dan menyebarkan benih. Mereka juga menyediakan makanan untuk hewan. Biasanya rasanya manis atau asam dan bisa dimakan mentah atau dimasak. Adapun beberapa contoh umum buah-buahan termasuk pisang, jeruk, dan stroberi. Nah, pastinya anak-anak ibu pastinya suka ya mengonsumsi buah-buahan. Selain rasanya manis, juga bermanfaat loh bagi kesehatan. Nah, dari penjelasan materi tadi, ibu ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa itu tanaman? Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan? Yang ketiga, apa fungsi masing-masing bagian tumbuhan? Nah, Ibu harapkan anak-anak bisa paham ya apa yang telah Ibu sampaikan tadi dan dapat menjawabnya dengan baik dan benar.